Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi dengan aku, ibu rumah tangga yang kesehariannya beres-beres rumah. Masya Allah tabarakallah. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, tetap semangat dan Allah limpahkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke, sesuai dengan permintaan teman-teman, hari ini alhamdulillah aku bisa sharing lagi, bisa upload lagi, dan sesuai dengan permintaan teman-teman, yaitu permintaan room tour dari salah satu teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini aku bisa tepatin. Oke, kita lanjut aja. Nah, alhamdulillah untuk rumah aku di sini, aku tepatnya di pedesaan teman-teman. Cuman bukan pedesaan yang pegunungan, cuma pedesaan yang alhamdulillah masih dataran. Nah oke, kita lanjut aja. Nah alhamdulillah untuk bentuk rumah aku masih jauh dari kata minimalis ya teman-teman. Jadi bentuk bangunannya tuh kayak bangunan lama yang masih banyak jendela ya. Jadi ini penampakan dari depan untuk rumah aku. Untuk pintu masuk di sini ada dua teman-teman, ada pintu masuk dari depan dan ada pintu masuk dari samping. Kebetulan untuk rumah aku di sini berhadapan dengan rumah yang baru aku renovasi, cuman aku nggak kerekod pas rumah yang belum selesai. Nah oke, untuk bagian depannya di sini aku tanamin seperti tanaman hias. Jadi untuk tanaman ini sengaja aku taruh di depan rumah biar nggak ada hewan yang memakannya ya teman-teman, karena kalau di pedesaan tuh banyak seperti kambing, pokoknya hewan yang memakan rumput itu. Jadi biar kelihatan, jadi nggak sampai kemakan hewan teman-teman. Dan karena di sini aku belinya dulu 75 satu bunga, jadi sayang kalau sampai kemakan hewan ya, jadi makanya aku taruh di bagian depan. Dulu pas aku beli tuh masih belum ada bunganya ya teman-teman, masih kecil. Jadi alhamdulillah untuk sekarang udah berbunga. Jadi untuk bunganya di sini bermacam-macam, ada warna merah, ada ungu dan juga ada putih teman-teman. Nah oke, kita lanjut. Nah untuk rumahku di sini untuk pintu masuknya ada dua ya, untuk pintu masuk depan. Nah ini penampakan dari pintu bagian depan. Nah oke, kita lanjut ke bagian depan teras. Nah untuk di depan teras di sini aku taruh kursi kayu. Jadi biasanya kalau ada tamu aku di sini teman-teman. Di samping di sini tuh agak luas, jadi lebih bisa banyak menampung tamu. Nah oke, di bagian belakang kursi di situ ada kamar. Nah untuk kamar di situ dulu aku tempatin mesin jahit. Cuman sekarang karena aku udah buka butik, jadi untuk mesin jahitnya aku bawa ke toko gitu teman-teman. Dan untuk kamar itu sekarang aku tempatin seperti tempat aku nyetrika dan juga naruh tas sekolah anak. Nah oke, kita ke samping rumah. Nah untuk di samping rumah di sini ada gerasi ya. Sebenarnya yang aku tempatin gerasi di sini halaman rumah ya, cuman karena aku nggak punya lahan lagi untuk bikin gerasi, jadi sekalian untuk halaman rumah aku bikinin kayak gerasi gitu teman-teman. Ya untuk naruh mobil dan juga motor, karena di sini nggak ada tempat lain ya teman-teman, nggak punya lahan maksudnya. Nah oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah untuk di bagian depan gerasi di sini aku biasa naruh motor dan juga di depannya juga ada tanaman hias teman-teman. Aku perlihatkan di bagian luar dulu ya. Jadi untuk bagian luar di sini aku naruh seperti bunga kayak gini teman-teman. Nah oke, kita lanjut ke samping musola. Nah untuk di samping musola di sini seperti biasa ya, di sampingnya ada banyak pepohonan, ada pohon jagung, ada pisang dan juga ada pohon kedongdong ya teman-teman. Jadi kalau di pagi hari sejuk gitu ya, jadi melihat pepohonan yang menghijau. Oh ya, di sini juga ada pohon kelapa ya teman-teman. Untuk pohon kelapa di sini ada 3 pohon, cuman 2-nya udah mati, jadi aku udah tebang, tinggal 1 teman-teman. Dan kebetulan juga kemarin bapak tuh habis nebang, jadi untuk sisa dari kelapanya tuh diturunin teman-teman. Nah oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kamar mandi khusus santri, tapi belum ada WC-nya teman-teman, cuma kamar mandi aja. Nah ini penampakan untuk kamar mandi musola. Jadi
gak terlalu lebar ya teman-teman, cukup sempit. Nah oke, kita lanjut ke bagian samping musola bagian sebelah barat ya. Jadi ini yang aku ceritakan tadi, untuk pohon kelapanya udah aku tebang. Jadi ini rencananya nanti mau bikin WC santri ya teman-teman, jadi aku naruhnya di sini. Nah oke, kita lanjut ke bagian rumah. Nah, sebelum ke rumah di sini ada pintu masuk ke musola ya, teman-teman. Nah, oke, di sini juga di bagian luar rumah ada tempat aku naruh sepatu, cuman aku belum rapiin ya, teman-teman. Keburu untuk ngupload video, jadi kayaknya udah lama aku nggak ngupload karena kesibukan di KPPS ya, teman-teman. Nah oke, kita lanjut aja ke bagian rumah. Nah ini yang diceritakan tadi untuk pintu dari samping teman-teman. Nah ini pintu untuk masuk dari samping untuk menuju ruang keluarga. Nah ini untuk tempat keluarga. Di sini biasanya aku curhat sama suami dan juga pokoknya ngobrol di sini ya teman-teman. Jadi untuk kamar keluarga di sini ada sofa, ada juga di situ lemari kaca, dan ada tanaman hias seperti pohon pisang artifisial. Nah untuk pohon artifisial di sini aku belinya dulu berapa ya, lupa teman-teman, 95 kalau nggak salah. Alhamdulillah ini untuk pohon artifisialnya belum aku lap-lapin. Biasanya untuk artifisial di sini aku lap-lapinnya 1 hari sekali karena suka cepat berdebu ya teman-teman. Jadi kalau berdebu kelihatan gitu. Nah oke, kita lanjut ke bagian sofa. Nah untuk bagian sofa di sini aku pengen warna yang soft gitu ya teman-teman, cuma adanya yang kayak gini tapi udah bagus. Dan di bagian bantal sofa juga ada 3. Ini sebenarnya pas waktu aku mau beli dulu ada 5 bantal ya teman-teman, karena di sini kursinya untuk kursi yang tunggal tuh ada 2, cuman karena tempatnya sempit jadi aku minta sama penjualnya untuk sofa yang satunya aku nggak ambil gitu teman-teman, jadi untuk bantalnya juga diambil 2. Nah oke, sebelum kita ke kamar depan, nah di bagian dinding di sini aku naruh seperti foto anak, foto keluarga ya, jadi aku abadikan, dijadikan foto kayak gini teman-teman. Untuk foto yang ada di dinding kebanyakan foto anak waktu masih kecil ya teman-teman, jadi biar nanti ada kenangan. Nah oke, kita lanjut ke bagian lemari kaca. Nah untuk di bagian lemari kaca di sini untuk bagian atasnya aku tempatin seperti piagam ya, jadi di sini bermacam-macam piagam dari hasil kreasi anak santri dan juga dari hasil anak sendiri ya teman-teman. Karena untuk di bagian dalam gak muat, jadi aku naruhnya di atas aja teman-teman, kecuali untuk piagam yang agak kecil baru bisa masuk ke dalam lemari ini. Nah tadi yang aku pegang itu piagam dari kreasi anak aku yang pertama ya, jadi ikut lomba tartil Quran, jadi dapat juara 3, alhamdulillah. Nah oke, kita lanjut ke bagian hiasan ya. Di sini lucu banget teman-teman, jadi di sini ada lampu pijar ya, hiasan lampu pijar. Ini aku belinya di Master DIY, alhamdulillah lucu banget. Sebenarnya pas waktu itu nggak ada rencana untuk beli hiasan seperti ini teman-teman, cuma karena lucu jadi aku nggak bisa ngelihat barang yang agak lucu ya, jadi di situ aku langsung beli. Dan di bagian bawahnya di sini aku tempatin seperti boneka anak. Nah oke, untuk area lemari kaca udah selesai, kita beralih ke bagian samping lemari kaca. Nah untuk di samping lemari kaca di sini ada meja minimalis, di sini aku tempatin seperti vas bunga juga teman-teman. Nah oke, kita lanjut lagi ke bagian layback. Nah di bagian layback di sini aku nempatin seperti banyak storage ya. Tadi aku udah perlihatin untuk jepitan gantungan baju. Nah di sini juga ada storage-nya, aku gunakan untuk tempat pempas, ada persabunan dan juga
ditempatin juga seperti kabel ya teman-teman. Pokoknya di bagian storage di sini udah ada isinya semua. Nah, untuk persabunan di sini aku tempatin yang storage-nya yang agak besaran teman-teman. Nah, untuk stok hari ini udah lumayan tipis, jadi nanti udah saatnya untuk belanja bulanan. Di sini ada sabun cuci piring, ada sabun cair dan juga ada pengharum ruangan teman-teman. Nah, oke, udah selesai di area airbag, kita lanjut ke bagian kamar depan. Nah, untuk di bagian kamar depan di sini seperti biasa ada lipan, ada lemari anak, dan di atasnya juga ada boneka yang agak gedean ya teman-teman. Untuk boneka yang agak gedean di sini aku taruhnya di kamar depan. Jadi kalau aku naruh di lemari kaca nggak muat gitu, jadi aku naruhnya di sini. Nah, oke, kita lanjut ke bagian dinding, bagian kamar depan. Di sini ada seperti biasa kipas angin, nggak ada ketinggalan ya. Mesti di mana ada kamar di situ ada kipas angin. Nah, oke, lanjut lagi ke bagian belakang pintu. Nah, untuk bagian pintu di sini aku naruh seperti karpet. Untuk karpet di sini aku punya 4 ya. Cuma beda ukuran aja gitu teman-teman, dari yang paling kecil sampai yang ukuran besar. Nah, oke, kita lanjut ke bagian lemari hitam. Nah, seperti biasa di sini untuk lemari ini aku tempatin seperti toples dan juga di bagian atasnya. Karena aku belum punya tempat galon, jadi untuk galonnya aku taruh di lemari ini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke kamar tengah. Nah, untuk bagian kamar tengah di sini ada lemari susun. Nah, untuk lemari susun di sini aku tempatin seperti hijab. Hijab aku sama anak ya, teman-teman. Dan juga di bagian bawahnya aku tempatin seperti celana dalam anak dan juga kaos dalam anak. Nah, oke, di atasnya seperti biasa ada vas bunga dan di bagian sampingnya di sini ada laptop, ada juga printer. Nah, ini peralatan kerja suami ya, teman-teman. Dan di bagian lemari di sini untuk bagian bawahnya ini tempat aku naruh seperti stok persabunan dan juga susu Wilda ya teman-teman. Kalau di storage udah penuh, jadi aku nyetoknya di sini teman-teman. Aku naruhnya di sini. Untuk lemari ini alhamdulillah lumayan luas, jadi aku naruh banyak barang di dalamnya pun juga muat gitu teman-teman. Nah, oke, di sampingnya juga di sini aku tempatin seperti buku ya, dan juga peralatan kerja suami seperti tinta dan juga lainnya. Jadi alhamdulillah untuk buku nggak berantakan lagi ya teman-teman. Jadi aku naruhnya di sini. Nah, oke, kita tutup bagian lemari, kita lanjut ke bagian atas lemari ini ya. Di sini ada vas bunga. Nah, oke, kita lanjut untuk lemari di sini ya. Mohon maaf aku belum ngerapiin karena biasalah ya kalau anak-anak mesti kalau rapiin sekarang nanti udah berantakan lagi. Nah, oke, kita lanjut ke kamar terakhir. Ini kamar belakang ya teman-teman. Untuk kamar belakang di sini seperti biasa ada kasur, lemari anak dan juga ada ambalan tempat aku naruh seperti lampu belajar ya teman-teman. Nah, oke, kita ke bagian pojok kamar. Nah, di bagian pojok kamar di sini aku taruh seperti rak susun ya. Di sini tempat aku naruh mainan Wilda. Nah, untuk kamar belakang juga ada kipas angin dan juga di bagian belakang pintu aku juga naruh seperti tempat tas ya teman-teman. Untuk tas aku taruhnya di sini ya teman-teman karena nggak ada tempat lain, jadi aku naruhnya di sini teman-teman. Dan juga di belakang pintu aku taruh seperti ikat pinggang anak dan juga dasi ya. Nah, oke, kita lanjut ke luar kamar. Nah, untuk di bagian luar di sini ada 2 lemari. Nah, untuk pertama di sini lemari tempat aku naruh seperti hijab yang aku gantungin dan juga bagian pakaian yang aku gantung teman-teman.
Nah, oke, selesai di area kamar tengah dan belakang, kita mau menuju ke kamar bagian depan yang tadi aku ceritakan tempat aku naruh mesin jahit ya teman-teman. Nah, untuk menuju kamar mesin jahit kita buka untuk pintu utama tadi. Jadi kita bisa lewat sini teman-teman. Nah, oke, kita buka dulu. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi, di sini udah aku tempatin seperti tas sekolah anak dan juga tempat aku nyetrika. Nah, untuk gantungan pakaian di sini, ini biasanya aku pakai pas kalau udah aku nyetrika, aku gantungin di sini, teman-teman. Nah, oke, kita buka untuk jendelanya. Nah, di bawah situ ada tanaman yang tadi ya, teman-teman. Terlihat jelas dari penampakan jendela depan. Nah, oke, udah selesai di area kamar depan dan kita tutup lagi, kita ke area musola ya teman-teman. Untuk ke area musola kita melewati lagi tempat ruangan keluarga, jadi kita lewat pintu samping teman-teman. Nah, oke, di sini untuk pintu musolanya kita buka. Nah, di dalam penampakannya seperti ini teman-teman. Untuk musola ini kalau nggak salah udah berdirinya mulai sejak aku nikah ya teman-teman. Kalau nggak salah 14 tahun ya, atau 13 apa 14 tahun ya, pokoknya gitu teman-teman. Alhamdulillah ini belum renovasi, ini kayak persis seperti pertama kali bikin ya teman-teman. Nah, di dalam musola di sini aku kasih kipas angin, satunya aku taruh di sebelah timur dan satunya lagi aku taruh di depan teman-teman. Dan untuk pintu musolanya di sini juga ada dua, satu pintu sebelah barat, pintu biasa, dan satunya lagi pintu kusen gitu teman-teman. Nah, oke, kita ke bagian depan. Nah, di bagian depan di sini tempat anak-anak naruh Al-Quran dan juga tempat mikrofon ya teman-teman, kayak mesin pengeras suara. Jadi aku naruhnya di bagian kamar itu teman-teman. Sebenarnya bukan kamar sih, lebih tepatnya tempat aku naruh bagian Al-Quran anak-anak. Nah, oke, mungkin segini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih buat yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.